Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Akhirnya guys, kita bisa ngumpulin tim August di Ray Jensen Radio. Ada Chef Hans Christian, ada Chef Ardika Dwitama, dan juga Restaurant Manager Extraordinaire Budi Cahyadi. I'm very excited. Congratulations to them karena setelah sempat di pause kemarin construction-nya, sebentar lagi August akan buka and I'm sure it will be one of the most exciting restaurant in Jakarta. And by the way, mereka semua itu lagi cari staff, mulai dari staff kitchen, staff floor atau service, administrasi, finances, purchasing, pokoknya semuanya. So, yang tertarik untuk join the amazing team of August, boleh DM mereka langsung di Instagram @augustjakarta. Nanti kita kasih description-nya di bawah. Bisa juga DM kita di @rayjansenradio untuk nanya-nanya atau Instagram personal gue @rayjanson. Oke, without further ado, please welcome the August team. Enjoy the show. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. We are now with the dream team of August. Ada Budi, Hans, dan juga Uwi. Welcome back again. Welcome back home. Thank you, Ray. Thank you, Ray, for inviting again. Apa kabar semuanya? Kita udah lumayan lama nih gak ketemu. Sekarang udah ada di mana nih? Kan gue dengar-dengar udah mulai lagi construction August. Lagi recruitment. Well, construction is in progress as we speak. Kita sekarang lagi fokus on the non-construction stuff, hiring uniform, lagi equipment, seramik, ya gitu-gitulah. Oke. Ya banyak lah. Oke. Dan guys, jadi kita podcast ini dalam rangka juga August itu lagi build the perfect team lah kasarnya. Jadi bisa lihat postnya langsung. Yang lagi lu cari sekarang apa aja? Semuanya dari kitchen, floor. Ya, semua. Oke, kitchen, floor, pastry team, admin, finance, purchasing gitu. Marketing, Everything. general affair. Yes, mungkin Bud bisa kasih tahu social media lu dulu biar bisa social media August biar kirim CV or nanya-nanya. Social medianya August_JKT. Oke, jadi langsung aja ke sana yang kalau interested ya. Semoga diterima. Kalau dari konsepnya sendiri ada yang berubah gak dari awal? Enggak ada. Kita dari awal. Which is kalau orang yang baru pertama kali dengerin? Kalau secara makanan kita sama dari dulu, modern atau contemporary flavors with touch of Indonesia. Oke. Jadi kita bukan mau bikin Indonesian dish, tapi basisnya tetap mungkin nggak bisa di boundaries ya. Ini Prancis atau Asian, tapi semuanya based on creativity kita, makan dan masak all over. Tapi basisnya tetap of course French technique. Tapi kita akan bakal pakai banyak touch of Indonesian ingredients yang kita mau highlight. Whether itu ya kecombrang, kluwak, ya Cipir. kayak jadi accent di flavorsnya lah. How do you describe it though kalau orang yang nanya? Restoran lu restoran apa sih gitu? Paling susah sebenarnya itu. Sebenarnya itu susah. Jadi tergantung lu ngomong sama siapa. Iya. Kayak with a regular foodie gitu. Regular foodie ya. Misalnya, konsep lu apa sih gitu? Modern Flavors. Modern flavors With Indonesian touch. with Indonesian touch. Kalau dulu kan sempat ada term lama-lama chef driven restoran gitu biasanya kan. Sebenarnya kita menghindari ntar lama-lama kayak gimana ya, fusion. Nah, itu kalau bisa sih kita coba jelasin sejelas mungkin. Kalau dari dessert and pastries-nya gimana nih? Sama sih ngikutin konsep dari awal. Kebetulan even before masuk August juga udah line-nya sama, makanya gue sama Hans lumayan cocok kalau di kitchen. Frekuensinya nyambung gitu. Jadi dia di bagian savory, gue bagian desserts. Ya basically Indonesian ingredients-nya banyak ditonjolin. Gak cuma ingredients, cuman gue lebih suka ngomongnya DNA-nya kali ya. DNA Indonesian. Apa maksudnya?
nggak selalu soal ingredients, tapi bisa juga terinspirasi sama misalnya contoh kita terinspirasi sama rendang, tapi kita nggak bikin rendang beneran, tapi kita ambil esensinya. Jadi itu sih yang pengen kita tunjukin di restoran. Wow. Dan dengan kalian do this private dining itu udah berapa lama ya? 18 months now. I mean initially plannya cuma 6 bulan. Jadi awalnya Oktober 2019 gua sama Hans waktu itu karena masih lagi proses drawing dan lain-lain, kita bilang ya udah kita do something small dalam artian scale-nya. So it's not completely disappear gitu. March 2020 COVID breakout. Until today. So it's 18 months. Dengan ada private dining ini kan bisa kayak lu cek ombak dulu kan, gimana makanan atau konsepnya bakal diterima. How is it going so far? Sebenarnya dari awal ya itu sih, maksudnya tujuannya itu karena ya ada banyak reason. Pertama karena kita mikir waktu nunggu construction pasti ada waktu buat tetap masak gitu loh, gak cuman ketemu vendor atau apa. Terus Budi kayak gua dan Ardika juga dari UI Dessert kan udah ada tamu, kayak waktu gua di View udah ada tamu. Jadi kita itu jadi kayak platform untuk kita masih bisa kayak masak buat mereka gitu loh. Sambil ya nyebarin jala lagi. Jadi by the time kita open database-nya udah lebih luas. Tamu-tamu so far gimana reviewnya? Banyak yang bingung gak kayak konsepnya? Karena kita udah patokin ya. Maksudnya setiap kali kita mulai private dining kita spend kayak a good 5 minutes and 5 minutes buat explain. Oke, ini kita ngelakuin kayak gini, makanannya kayak gini, tapi ini sementara karena nanti kita akan transisi ke restoran, terus Budi jelasin konsep restorannya segala macam. Jadi kita setiap kali mulai private dining, every night itu kita selalu brief who we are and why we are doing this gitu loh. Jadi benar-benar yang tamunya get it. And even sometime a question yang nanti bakal di kayak gini lagi nggak gitu ke depannya gitu. Jadi kita benar-benar kayak gini lagi tuh maksudnya tasting menu nggak? Ya tasting menu nggak gitu atau bakal ada ala carte nggak gitu. Nah jadi berangkat dari what we do now sampai what we will be doing di restoran nanti ya kita jelasin gitu. Jadi there's always part of the educating atau informing the guests. How is it different nanti begitu kalian udah jadi a restaurant, udah buka? Apakah full course tasting menu seperti August private dining kemarin, atau ada ala carte-nya, atau lebih ada more mainstream dishes-nya gitu? Anything different? Kalau dari segi, jadi gini, a lot of people, satu yang tadi kan lu tanya nih, ada perubahan nggak konsep kan tadi pertanyaan lu. Sebenarnya kita semua di August agreed that kita ini bukan fine dining. Jadi kita benar-benar strip down that element of formality, stiffness. Nah balik ke course-nya, apakah akan tasting menu semua? Jawabannya enggak. Jadi ada choice of a la carte, snack juga bisa, dessert only juga bisa. Jadi we cater to pretty much what you need. If you don't have time to commit for 2 hours tasting menu, then you can go for a la carte. Atau you go have dinner somewhere else and you wanna go for after dinner drink with dessert, you can do it as well. So, yeah. Jadi ya kita kasarnya kita nggak mau orang datang terus intimidated lah. Jadi anggap aja ini kayak tempat lu hangout, lu mau main, lu even udah makan, lu cuman mau ke August buat makan dessert Ardika sama minum koktail, ya bisa juga. Iya, that's the tricky part sih. Kalau misalnya course meal tuh kadang-kadang orang udah intimidated banget gitu. Kita agree, mungkin gue Budi sama Hans agree-nya in one thing, fine dining yang kita maksud itu kita sama nih, satu frekuensi. We wanna strip down the element of stiffness. Tapi we still very care about the food. We still very care about the service. Quality it's still that. Yes. I think the finesse part itu the food and the service element. Tapi anything else yang very stiff, very kaku. Kita coba. Dari tablecloth atau kayak dari sequence of service-nya. Itu lebih nyantai aja sih. Ya gue udah 2 kali personally nggak ada stiffness-nya sih. Ya kita very casual and ya, very good food. Sebagai kalau gue di customer gitu, gue merasa
kurang nyaman sih kalau emang gue harus ngeliatin ada waiter pour the water 15 kali satu malam gitu ngeliatin, aduh capek gue ngeliatnya gitu. Jadi I think yang kita nggak mau adalah orang takut ke tempat kita. Kita pengen semuanya having fun. Oke. Dan kalau dari konsep tempatnya, nanti dining area-nya bakal ada beberapa experience. Jadi kayak normal dining room, ada apa yang bar area, terus ada dessert bar. Jadi kayak bisa duduk di depan stationnya Ardika juga. Sama ada chef table. Jadi chef table itu meja yang pas di depan open kitchen-nya. Oke. Ya jadi lebih bisa, jadi mungkin gue harus hire more chef untuk kayak bisa jelasin keluar juga. Pokoknya itu jadi kayak dining room sama kitchennya kayak merge gitu lah. Mantap. Udah ada target belum nih yang visible? Opening. Yes. August opens in August. Oh, finally. Yeah, it meant to be. Live up by the name, Ray. Live up by the name. No, we really want it. Kita pushing it hard. Try to get everything together. Pengen banget finally open and be able to serve to a lot more people. Yeah. Karena kan sekarang kita dengan pandemi ini private diningnya restricted to a private group. Jadi it's different. Tapi kan kemarin lu udah pop up juga nih, gue mulai. Akhirnya loh, gue nungguin kok August nggak pop up ya. Kemarin kan di Peak waktu itu. Terus habis itu belum lama nih di Akar. Gimana tuh? How does it go? Sukses. Kita ya lumayan awalnya ya pasti kita bikin kan gak cuma sehari. Kita bikin 3 hari. Lumayan ada pasti nervous lah. Ke Jakarta Utara. Terus habis itu pindah Jakarta Selatan. Jadi tapi ya well received as it. Yeah. I mean di Jakarta Utara I think that was challenging. At first. Yeah, at first. Apanya? Well, I mean, you going to the area where, Peak, right? And not known for those type of food gitu maksudnya. Lebih challenge-nya lebih ke mengkomunikasikan ini tuh akan kayak gimana dinnernya. Iya. Banyak orang yang bingung gitu. Kenapa? Banyak orang yang bingung. Iya beberapa. Karena banyak tamu kita yang kesana juga ngikut gitu. Tapi kayak gue lihat, gue juga surprise. Hah kok di Peak? Seriusan nih gitu. Tapi gimana tamu-tamu yang new? Orang-orang sana buat ngelihat karena it's really new. Gak awalnya tuh soalnya dulu kan gue di Fairmont itu ada hotel manajernya kan, Sean. Terus dia jadi GM di Mercure and Swiss Hotel. Jadi banyak kayak my ex-colleague di sana lah. Undang. Terus kita lihat restorannya bagus. Dan wah oke juga nih. Maksudnya kalau misalnya kita ya udah gak, kita kan selama ini di selatan kan. Kayaknya bisa nih ibaratnya menyebarkan sayap ya. Terus ya udah ngobrol, oke, let's do it. Kita udah kelamaan juga di Verde, terus kayaknya enak. The review is good? Yeah, good. But again, I think gue percaya bahwa if you do it genuinely, again, I think yang di Mercure itu we take time to explain for those yang new why we do this and what the cuisine and so then kita try to match the expectation sama what we do. And it's been good. Akar juga very positive. Akar with the Indonesian cuisine but modern approach. Ketemu sama August yang modern flavors with Indonesian touch. I think it's complementing. Yes, it's really complimenting. Ya kita sangat nggak menyesal dan we would do it again sih. Gue agree mungkin kalau yang lebih di Peak justru gue ngelihatnya good food is good food. Mau lu di Peak mau dimanapun. Gue pengen masakan August itu bisa diterima semuanya. Nggak cuma harus di satu tempat. Jadi it's a good challenge buat kita yang di Peak. Same in Akar. Ketemu Mac. We can see the patient di sana. Yang mirip-mirip sama kita. Mac yang ada di sana setiap hari. So it's orang gila. Ya itu orang gila. But it's fun. Shout out to Chef MacGyver. Ya tapi it's been fun. Gimana? What your point of view about the new pop-up trend nih? Semuanya kan pop-up.
Kemarin gue juga ada pop up. Ya. Locavore pop up banyak banget nih pop up dan bukan restoran lifestyle doang, malahan semuanya ada pop up dan ada collab. Kemarin McD baru collab sama BTS tuh kan, yang viral tuh. Sampai ditutup. Makan nggak, nyobain nggak? Enggak. Ini Army. Gila apa? Enggak, no way. Bercanda. Kalau makan pun gak ngaku. Gimana kalian? What's your point of view about that? Mungkin dari point of view, Chef. Ya nggak. Kalau dari gue sih, gue nggak cuman sekarang, tapi even waktu gue dulu masih di hotel pun, gue paling semangat itu buat bikin event apa ya, harus ya pop up atau enggak collab sama chef lain. Karena gue udah nggak terlalu fond of kayak wine dinner, whiskey dinner. Tapi menurut gue yang bisa attract the community itu kayak lewat pop up sih. Iya, lu ngambil market baru juga gitu kan. Nah, kalau Louis kan lu udah dari zaman dulu banget pop up gitu kan. Itu ada bedanya gak sekarang pop up-nya? Sama dulu gitu. Sama dulu. Pertama mulai. Bedanya nggak terlalu sih sebenarnya. Gue startup pop up juga karena apa yang gue suka aja sih, Re. Jadi gue think untuk sekarang mungkin lebih jelas kenapa kita banyak pop up, banyak collab in the very hard situation like COVID gini. I think we need to support each other kan. Tapi back then gue mikirnya ya just for the sake of gue belum punya tempat, gue mau coba makanan gue diterima nggak, di accept nggak sama market, gitu aja sih. Bedanya nggak terlalu jauh, cuman sekarang dengan tim yang lebih solid. Dulu gue sendiri, sekarang ya gue inget dulu. Lu yang datang pertama kali di Puri, gue masih ingat banget. So dulu gue berpikir karena sendiri aja, jadi mungkin lebih susah untuk grow. Jadi gue sekarang dengan adanya Hans, dengan adanya Budi juga, jadi bisa lebih. Ini dong, kasih quote yang kemarin. Apa sih? Quote yang kemarin lu ngomong. Oh, apaan? Apa sih? Itu if you want to go far, gimana Bud? Oh, if you want to go fast. If you want to go fast, go low. If you want to go far, you go together. Iya, luar biasa. Iya, itu quote. Ya selama 2 tahun ini yang susah ini buat F&B ya, itu the quote lah pastinya gitu kan. Agree. Nah, terus sekarang balik lagi, kalian kan lagi setup, lagi mau nyari staff. Kita ngomongin karena kalian bertiga kan orang operation ya. What do you look for dari lu dulu, Bud? Kalau staff floor nih. What do you look for? Well, I think kalau secara general ya, Hans will confirm this. Tapi kita will be looking for individuals yang full of energy, passionate, and strive for excellence. Jadi I think that's really when I say this is really dari how you send the email, you can tell, people really want it to be part of it. Will invest their time, make up their CVs, sending their best, effort to do that. Dan kita lihatnya itu sih, of course specific skills. Kalau host ya mungkin, good communication skills atau waiter, good ini. Cuman in general, I think we're looking for those individuals. Kan kalau you both are known gitu for kayak giving an opportunity to younger cook gitu kan, younger cooks and chef buat kickstart their career atau menjadi batu loncatan buat their career gitu. Lu still want to continue that philosophy atau kasarnya kalau gue biar nggak ribet gue cari orang yang pengalaman gitu. Gimana kalau dari kalian berdua? Kalau dari gue masih sama. Jadi gue itu emang sebenarnya gue pengen melihat August itu nggak cuma sebagai bisnis unit sekarang atau even nanti eventually lah. Gue pengen August eventually bakal jadi kayak institut. Maksudnya apa? Kalau lu datang ke sini lu nggak belajar, gue fail berarti. Budi fail, Andika fail. Jadi gue akan memprioritaskan untuk orang yang mau belajar dan masih muda, of course. Lu mau baru lulus, lu baru kerja setahun. Justru lu di sini belajar. Karena lu lu ada pengalaman banyak pun, lu di sini kan pasti belajar lagi. Karena gua honestly gue naro teknik makanan gua itu di nomor 2 dulu. Nanti pas opening super crucial soalnya nomor 1 tuh gue harus set the culture-nya dulu. Iya dong. Kalau itu udah
nggak keset dari awal susah sih. Hmm. Jadi kalau lu tanya tadi pertanyaannya ya CV sebonus kalau kitchen ya. Kalau kitchen CV sebonus, tapi gue lebih mau orang yang willing to commit sih. Oke. Dan mau push. Oke, lu don't mind, lu gak akan komplain kalau lu misalnya kerja berapa jam sehari. Intense di tempat kerja tuh ya. Oke. Yeah, agree. Same with maybe the dessert or cold side. Someone yang mau belajar. Gue gak perlu lihat. Ya CV is number 2, gue setuju banget. Yang penting ada niatnya dulu, baru gue yakin semua itu punya potensi semua orang gitu. Jadi gue posisiin lagi gue sebagai maybe when I was 20, 21 gitu, ke tempat apa sih yang gue pengen belajar. Nah jadi gue pengen set up the culture yang gue pun kalau gue di umur segitu, gue pengen masuk ke situ. Gitu, karena ada value lebih. And it's not all about salary kan, belum nggak semua tentang, apalagi yang baru mulai gitu ya. Gua nggak percaya kalau lu kejar duitnya, ya maybe ya karirnya nggak dapat, ilmunya nggak dapat. Iya, banyak yang begitu. Khususnya untuk awal-awal. You have to pick. Yeah. I think all of us sacrifice certain years of our career yang you have to follow the skills and the knowledge above the money. I would say. Yes, and for me personally, there's no better time. Kalau misalnya, ini buat listeners ya yang lagi nyari kerjaan untuk belajar gitu, ya langsung apply sih. Kalau gue bilang there's no better maksudnya kayak kalau leadernya sendiri, ya gue udah sering bilang ini, even off the air kan, kalian have the perfect combination kalau dari segi operation wise aja sih kelihatannya gitu kan. Budi, lu di kitchen headnya, lu di head pastry-nya, and dessert, ya lu mau belajar sama siapa lagi gitu loh. Dan zaman sekarang banyak banget gue di DM di Instagram khususnya baru balik lulus sekolah masak contoh, atau lagi mau sekolah masak sebenarnya tapi nggak berangkat gitu loh. Karena masih banyak yang belum bisa terbang atau sekolahnya di sana masih tutup, masih online. Ya lu bisa langsung apply ke August. Thank you. Tapi ini ada tambahan poin, jadi kita percaya juga di quality of life. Jadi kita nggak ngomong kayak, oh lu kesini nggak usah pikirin uang ya, lu belajar pokoknya. Ya nggak juga. Jadi kita mau make sure kita itu lu harus mention provide jadi sustain. Karena ya udah capek juga buat kita kalau misalnya datang 3 bulan, 6 bulan cabut. Nggak gitu juga. Buat punya long term juga kita harus kan memprovide something yang fair juga buat orang, terus dan kita bisa ngomong gitu soalnya kita akan ada di sana juga. Jadi unless kita mau bikin konsep yang abis itu kita langsung tinggalin nih buat bikin yang lain lagi, ya mungkin gua akan lebih cari yang lebih berpengalaman buat langsung kayak bisa run. Tapi sistemnya. Tapi ya since gua Budi Ardika bakal in here for a while, jadi ya even kayak minimum experience ya kita take it juga. Oke. Yang penting you got the drive to learn and ini. Ya tadi sebenarnya yang kan ini sounds very ini ya. Oh ya, we're looking for yang sampai bisa push kata Hans terus committed. Cuman yang dibayangin tuh kayak hardcore banget nanti kelihatannya gitu. I think it's just gonna be fun. You know, kadang-kadang tuh banyak tuh orang tuh gila ini very intense ya, very. I think when you perform in you know when you do service ya pastilah very ini. Cuman gue hang out with them ini almost 2 years. Ya kita ada recehnya juga. Maksudnya it's fun to be. I think what we wanted to create the working environment yang you go to the place itu yang you're so excited, you know you're gonna have fun gitu. I think long gun yang kayak ya for me personally ya, yang lu kalau ngomong Gordon Ramsay gitu yang boiling point, military yang banget, very military. I think it's ya mungkin masih ada dan mungkin masih banyak yang melakukannya, but for me, I think it's not the way anymore. Exactly. Jadi kalau gua mau kerja di tempat yang ya bisa bikin gua tumbuh. Let's having fun, tapi serius. Kalau lagi service ya doing service really good, doing prep really good. Cuma kita bisa have fun juga gitu. Iyalah, yang military super intense style gitu. Ya I hope konsep-konsep begitu untuk mendidik itu udah dead lah. Karena I mean ya ntar lama-lama gak jadi
nggak ada yang mau masuk ke kitchen men baru-baru Iya, gitu iya, kan. iya. Iya kan? Siapa yang mau kerja dimarahin setiap hari? Iya. Siapa yang mau kerja, gue bangun pagi terus anjing gue dimarahin apa lagi nih sama bos gue hari ini? Belum masuk, udah mikirnya udah kayak gitu. Iya. Jadi there's no excitement anymore for working gitu kan. Nah itu yang kita gak mau ada di staffs main juga. Emang kalau lagi service intens banget gak sih Bud kalau lihat tuh? No. Gua enggak. Jadi gini. Jadi one thing yang gua learn itu dari Hans setelah kan obviously kita ngobrol nih. Kita ngobrol oke, mau partner up gini. Terus dia dengan backgroundnya, Hans dengan backgroundnya, gue dengan backgroundnya. Cuman baru ketemu ini kan waktu first time that we do the pop up dan gue baru tahu cara kerja dia itu quiet. Jadi kalau ada intern gitu yang jatuhin sendok gitu, kelenting gitu. Wah. Pelototin dong Bang. Ya sekarang semuanya udah mulai sensi lah. Jadi melototin. Sekarang gue lagi gitu, opening. ya tutup kulkas gitu. Di ini gitu. Nggak sengaja gitu, bukan sengaja. Ya kita sudah yang refleks semuanya ngeliatin gitu. Jadi intense in a sense because we also strive for kalau jatuh gitu kan nggak enak didengar tamu gitu kan. Jadi ya intense in a sense to provide what best for guests. Yes, oke. Ya kalau nggak maksudnya kalau gue sih percaya kalau chef lu mau work elegantly itu bukan yang kayak kayak kesana cepet chop banting pan masukin wastafel oven pakai kaki jedak itu it's just not the way menurut gue. Kalau lu bisa kerja cepet, you work fast and then you work quiet, lu keren. Yes, iya. Gue diajarin dari chef gue dulu di LCB. Lu harus kalau mau kelihatan jago, lu harus kerja tapi kelihatannya nggak kerja. Jadi station rapi mulu, kosong tapi kerjaan lu kelar gitu, rapi, bersih, nice and tight gitu di kitchen kayak gitu sih. Ya benar. Soalnya. Iya, soalnya iya. Nah, Bud, dulu kan waktu lu terakhir ke sini, kita sempat ngomongin sedikit tentang kesusahan dari sisi floor dan service itu untuk nyari yang passionate staff gitu kan. Tapi filosofi August yang tadi kita omongin, kita pengen cari nih yang beginian. Itu did you still find that same problem atau udah better selama almost tahun ya kita terakhir lo kesini? Honestly I think last time. Jadi gini, kita sering ngobrol banget. Gua ngobrol sama Han sama Wi after service gitu, spend a good 45 minutes, just to talk. How it's gonna be gitu. Gue selalu bilang, gue selalu curhat sama mereka. Ini sih the day kita buka rekrutmen akan jomplang, CV dan ini. I think the way is just gue willing to invest dan gue udah commit this. Gue willing to invest and invest my time and energy. Ya itu to train and to share the knowledge, to pass on the skills yang mana gue mau supaya bakal banyak nih talent yang interested in the front of house. Jadi buat gue tuh, I think it's just because this profession belum dianggap profession. Yeah. You know what I'm saying? Like, wait, serving itu masih dianggap sebagai a job. Pelayan. It's very raw. Belum bisa dianggap sebagai profession. Kayak not honorable profession gitu. Yeah, that's for some reason. Kayak dulu ya tukang masak lah gitu. Chef dulu juga. 10 years ago juga. You would find the same. Same thing. So I think the time goes by, the chef got the spotlight, media going there. So I really hope for front of house, it can be a profession, and slowly that we can drive this forward. Yang banyak anak-anak muda yang I really want to be the maitre d', I want to be the restaurant manager karena I really want to be like Pak Budi. Nah, itu intinya. But that's the point. That's what I wanted to do. Karena menurut gua that should be. Gua yakin di sana banyak. Cuman ya itu how to start, how to ini. Karena balik lagi. Nah ini tadi lu bilang not honorable profession.
Persepsinya ya, bukan gua view-nya ya. Benar. Waduh. Nah itu bukan. Bukan. Yang tadi lu bilang itu kan persepsi orang. Yes. Not honorable position because it's serving the food. Nah itu yang harus ditweak. Kayak clear up after people gitu kan but biasanya. that's how you have to, we have to tweak it. Server itu, it's not purely only for serving atau clearing. But there's gua ada tulis tuh yang di terakhir main ini. There's a difference between service sama hospitality. Ya service itu it's SOP. Okay, you serving dari kanan, you clearing, you adjust the cutlery, itu service. Tapi yang gua mau build di front of house itu is the hospitality side, which is a dialogue between the guest and the employee. Okay. Nah itu yang missing. Karena orang selalu mikir, lu cuman kerjanya di restoran itu cuman serving doang. So ngapain mau jadi server. Nah, the missing point because no one yang drive this to start engaging. To start engaging with the guests gitu loh. Nah, itu dia kan ada persepsi nih. Misalnya kalau lu jadi server, ya lu pelayan, lu disuruh-suruh sama tamu. Pokoknya lu ikutin maunya tamu udah gitu loh. Terus jadi kayak pokoknya ada image nih menurut gue ya. Lu harus tunduk banget dah sama tamu pokoknya kalau server kan. Tapi obviously that's not true gitu. Server kan I think server itu kadang lebih important daripada the service gitu. Makanannya kadang-kadang. Kalau lu makanannya so-so tapi servisnya baik banget. Misalnya lu gak cocok sama makanannya, servernya ganti, server really trying to make your experience better. Lu pulang juga masih fine gitu loh. Daripada lu makanannya enak banget tapi servisnya ampun dah gitu loh. Lu dicuekin. Ya kan lu nyariin dia kemana lama banget gitu, lu bisa bete makanan. Itu karena yang tadi kita diskusi bahwa ya persepsi ini yang buat semuanya kayak gitu. Lu harus tunduk, lu harus ini. Ya kalau dibilang harus serving, harus clearing, ya I do the same. Iya emang. So for me itu it's a mindset yang kita harus ganti. Nah makanya nih, coba jelasin ke listeners and viewer kita kayak kayak the difference gitu. Misalnya kasih bibit-bibit semangat nih supaya kayak put the fire kayak oke, server itu lu ngomong misalnya server itu bukan begitu kerjanya tapi server. Well, I think platformnya sebagai server itu yes, you need to basically kan the extended arm of the kitchen. You see, you listen, you serve. Karena kan the kitchen will be cooking gitu kan. Kita kan extended armnya untuk kitchen. Kita yang akan ngasih tahu the chef table 3 posisi 2 lagi toilet break atau cigarette break. I mean they need to know that information. Yes. Nah itu lingkup-lingkup yang selama ini secara umum tuh orang nggak lihat. I mean imagine you don't have that. Ya food delay, food sudah di-pass terus orangnya kemana. I mean it's frustrated right. Orangnya lagi foto. So yeah. So for me itu for people out there yang doubted about being a server itu menurut gua it takes more than just serving and clearing the plates. Okay. I think you're playing a very important role untuk make the dinner experience atau the lunch experience itu to the next level. Yeah. Ya, kayak lu bilang food, gue a big believer food it have to be good. Yeah. Now, but then it's not enough. And the extension itu harus a great service dan again service itu pun tadi yang gue bilang hanya SOP. You need to have that hospitality sense. Yes. You know, really engaging with the guests and talking to the guests and you know, sense it what they need. Nah itu yang harus dipahami. Jadi jangan hanya berpikiran I'm only serving food and clearing glasses and ini gitu loh. Yes. I think menurut gue ada satu yang menarik sih dan ini yang sebenarnya dulu intern pertama gue tuh di service dan sampai sekarang gue inget dan I think kita agree kalau di service tuh salah satu yang kayak super bikin happy-nya tuh lu bakal dapat hak untuk memberikan generosity in a way. Maksud let's say table 4 dewasa lagi makan. Anaknya nggak bisa makan nih.
And then lu as a server nggak perlu nanya ke kita, lu atau even ke Budi, lu bisa offer him like a complimentary ice cream atau apa. Can I offer your kid an ice cream? Itu maksudnya inisiatif yang gak ada di SOP. Generosity yang lu bisa kasih. Dan we want, it costs pennies buat kita gitu loh. Tapi itu bakal ngasih kesan yang impactnya gede banget buat tamu gitu. Jadi itu yang bikin service tuh sebenarnya seru. Kayak maksudnya lu bisa happy sendiri waktu lu melakukan hal-hal kayak gitu. Iya, hal-hal kecil yang kayak wow. Gitu. Kayak wah detail banget nih. Misalnya. Nah itu yang gue bilang, you have to have that sense. Karena gue I cannot teach. Ya, itu kan gak bisa. Situasi senarionya beda-beda every day. But as long as you know we are in this human connection, human emotional business, itu tuh yang itu lu harus punya sensible. Kayak Hans bilang tadi, for adults makan, kidsnya gak makan ya ice cream atau. Mungkin itu kalau kayak di chef itu chef palette-nya gitu ya, kayak the taste. Kalau di service itu ya the sense itu loh. Iya. Misalnya lu decision making yang munculnya. Iya, dan susah banget untuk di training. I mean taste ya, you can train, you can taste a lot. Tapi kadang-kadang emang ada orang aja yang taste-nya lebih bagus dari certain people gitu kan. Kayak misalnya a guest bangkis gitu. Ya tahu tiba-tiba depan lo udah ada tisu aja. Kayak gitu. Nah yang kayak gitu kan. Harus belajar dari Haidilao. Oh my God, yes. Itu even kita Itu. Yes, gila. Iya, gue baru mau mention loh itu. Itu beneran. In our caliber, jadi Hans pergi, gue pergi, terus we thought, it's crazy. Ini boleh dibilang franchise atau whatever, but whoever doing their service training, wow, gila loh. Jadi no excuse buat full service restaurant. High-end restaurant no excuse. Makanya bener. You should take a look what they do. Iya, jadi guys, kalian udah pernah dengar Haidilao itu apa hotpot restaurant ya, franchise. Tapi makanannya oke, not the best hotpot in the world, tapi servisnya itu gila, men. Gue kemarin makan sama Michelle, itu waktu lagi PSBB yang masih harus tutup jam 8. Kita makan ke Gandaria City, table-nya cuma ada 2, tapi servisnya bagus banget. Wow, gila servisnya bagus dan in all aspek, bukan dari servisnya doang, tapi kayak gue. Jadi ada temen gue yang makan bareng, dia tuh makan buahnya banyak banget tuh yang di food barnya itu kan. Habis nongkrong kayak mau pesen dessert, enggak lah itu kita udah bayar di food barnya kan sama sauce barnya. Jadi kita ngambil buah gratisan aja dari situ. Tiba-tiba datang fruit platter yang udah di carve gitu. Kayak Pak ini Pak makannya dari sini aja udah gak usah kesana lagi. Gitu kayak wow. Nah itu intuisi yang... Ya kan by see, right? Yes. Tapi waiternya lihat temen lu makannya buahnya ini enjoy banget gitu. Yaudah gue bawain lu ini. I mean, ya itulah kayak small thing wipe untuk kacamata, terus plastik untuk your mobile phone. Dulu kalau di gua case-nya pernah nih, ini banyak sebenarnya yang wow. Cuman ini satu nih yang kayak wah ini attentif banget. Meja kita mungkin ada matanya nih. Kayak jadi Ella waktu itu batuk. Keselak lah, minyak mala. Oke. Within 3-4 detik, itu langsung ada server ke table kita ngasih teh panas. Bu ini untuk tenggorokannya. Crazy. Supaya ini. Tapi kan itu shows, itu bisa dilatih berarti Ray. Yes. I mean, if you really invest the time, and your knowledge to the staffs, itu bisa terjadi gitu. Iya, gue bingung banget sih. Penasaran gak sama PowerPoint-nya Haidilao? Itu hebat banget. Gua yang wow. And itu ya seperti Hans bilang, tanpa mengecilkan ya. Maksudnya mereka kan wide operation, mass production kan. Dan it's even harder. Kalau menurut gua kalau begitu. Kan biasanya kalau udah yang scale gede itu kan sudah yang SOP bullet point nih nomor 1 nomor 2. Nah tapi ini tuh yang ya kan gak bisa dibilang kalau batuk kasih teh, kalau ini kasih kan mau berapa poin, mau berapa banyak itunya. Ya itu kan a sense. When you see it, this is what you need to do gitu loh. Nah itu yang keren. Iya. Dan kemarin minggu lalu
itu gue makan waktu penuhnya gila-gilaan yang di TA tuh. Ya. Sama aja service-nya flawless. Really flawless. Good. Gila Keren, men. keren. Gila. Ya berarti benar kata lu Hans. No excuses. Buat restoran yang kayak lifestyle restoran. Ya. Yang lebih keren gitu. Itu really no excuses sih buat itu. Ya. Atau lu cari staff jebolan sana. Perang deh. Kalau berminat. Ya, tapi ya admiring what they do. Admiring. Oke, jadi kalau CV kamu ada di Haidilao, Langsung. no interview. Dari tadi kita baru ngomongin sedikit nih dessertnya. Sekarang gimana plated dessert scene di Jakarta? Getting better. Maksudnya dari gua start maybe 5-6 years ago. Sekarang udah lihat banyak restoran yang mulai banyak hiring pastry chef untuk restorannya, which is jarang terjadi. Yeah. Even gak kepikiran mungkin 10 years ago untuk hire pastry chef di restoran buat apa. But now you see a lot of pastry chef itu udah bekerja buat restoran. You say apa Nabila di Biko, Karen's di Union, now Kezia di Akar. Jadi it's getting better. Jadi gue senang aja liatnya. Ya karena menurut gue penting sih. Even though it's not ya bisa dibilang maybe desserts itu nggak semua orang pesen desserts. Beda sama kalau misalnya gue dulu di banyak di Australia itu mostly people will eat desserts after makan. Tapi kalau di sini enggak gitu. Abis stop main course ya udah gitu. Kenapa? Karena ya memang bukan culture kita untuk mesen desserts. Ya my mother ya cukup jeruk atau semangka, that's it. Yes. Iya dong, nggak ngapain mesen dessert. But now with yang generasi sekarang yang udah mulai makan, kita bisa lihat di August yang makan ke kita pun sekarang itu banyak banget anak mudanya gitu, yang really want to explore more about the desserts. Banyak yang minta second serving dessertnya Ardika. Oh my god, dessertnya enak banget sih, gue inget banget. Tapi menurut gue things change. I think plated dessert itu with gue taunya very close what Ardika does, right? Ya karena beda. I think that's buat orang tuh pengen tahu. You know, the same as the savory, they want to know more about the sweet side gitu loh. Iya, dan gue juga happy liatnya ya plated dessert nih. Biasa kan ya coklat lava cake apa gitu doang yang standar-standar. Nah, paling lo ngomong sekarang gue berani, exactly. It wasn't tiramisu coklat lava cake. Tiramisu. I didn't want to offend anyone. Tapi that was the maksudnya I would imagine my mom atau his mom, ya begitu lihat tiramisu, aduh ini sugarnya segini, ininya segini. Ya gak mau. Gak jadi, betul. And then when you have to make the dessert with honey and all those kind of component, interesting. I wanna try gitu. Yes. Jadi memang scene-nya juga beda, produknya juga beda, I suppose. Yang pengen gue bawa ke August juga ya itu, bahwa dessert gak selalu manis kok. Dessert is not all about sugar. Gitu. If you have a good products yang bisa ditranslate into dessert, yang gak perlu banyak tambahan gula, of course there will be a touch of sugar. Tapi we try to very minimalize it by honey atau coconut sugar atau coconut nectar. Jadi supaya orang juga gak feel too guilty makan desserts gitu. And ya so far it's bisa diterima sih. Iya, gue happy juga kayak akhirnya your people like you, terus habis itu ya tadi lu bilang Nabila Keres bisa showcasing gitu, kayaknya their skill. Bukan akhirnya balik ke sini buntut-buntutnya ya itu nothing wrong, tapi akhirnya jualan online shop, tapi jualan not their. Kalau orang yang specialized pastry plated dessert dulu belum ada kan tempat buat jualan, mau jualan di mana? Kayak yang tadi lu bilang chef aja nggak hire pastry chef sendiri gitu kan? Banyaknya lari ke hotel kan, karena memang ada khusus pastry gitu. Tapi kalau di restoran, even the chef can do the pastry, a simple pastry one. Bikin coklat lava cake nggak perlu pastry chef sebenarnya. But when you start know kalau it's more than that, bisa lebih dari itu. Ya it's gonna open the ini aja sih. Jadi banyak yang mau coba. Dan sekarang juga ada poin di mana banyak banget yang ke situ buat paling ngopi sama dessert, paling not even makan ke restoran gitu kan. And that's what we want to do. Jadi if you already dine somewhere else, August it caters the dessert banyak, and pasti banyak yang
cari tempat nge-dessert yuk. Iya. Udah makan. Tapi bingung kemana gitu. Yes. Nanti gimana? How does it work? Yang kayak ada dessert bar, ada chef table, ada main areanya gitu. Apa kitchennya pisah-pisah? Apa gimana? Enggak, jadi dining room sama kitchen kita itu kayak merging, as in kitchen gue tuh nggak ada tembok sama sekali. Jadi benar-benar fully open, top to bottom, cuman ada kaca aja sedikit. Nah terus ada extension of my kitchen tuh kayak bar Ardika gitu. Jadi nanti beberapa snack sama dessert bakal dari sana. Dan kita akan punya 4-5 seat ya di depan situ. Ya. Jadi kalau lu yang cuman mau dessert atau apa, gue akan prioritaskan buat duduk di situ. Gitu. Tapi I can see what they do, they can see what pastry do juga. It's not jadi di bar itu nggak cuma pastry, ada cold snacks, everything. Karena gue juga nggak mau punya, like stuffs yang cuma bisa pastry. Gue mau you can do cold stuffs, you can do salad or you can do snacks gitu. Karena menurut gue it's important aja sih untuk bisa semuanya gitu. Nanti lu planning muter-muter stuffnya gitu gak sih? Puter kayak lu minggu ini pastry coba belajar gitu. Oh ya mungkin gak per minggu. Tapi ya enggak per minggu targetnya ya misalnya lu di Station Hot 3 bulan, 4 bulan. Ya kalau lu bagus, lu udah bisa do it at ease, ya lu move on ke station lain buat belajar. Justru kalau lu di situ setahun di station yang sama terus, nanti lu kurang push gitu. Oke. Nah tadi dessertnya udah kita ngomongin, servisnya udah, makanannya udah. What can we expect about the bar situation? Nah ini. Siapa Hans? Coba Hans. Gimana ya? Kita rangkumin di. Ya. Jadi oke. Jadi gini. Ya, kalau bar itu lebih tricky. Bar itu kan ekspektasinya selama ini tuh full bar, classic cocktail, bartender. Nah, kita ini lebih yang pengennya itu sebagai satu extended arm dari food itu tuh ke bar itu. Jadi kita pengennya tuh yang crafted. Jadi kita admire banyak bar yang keren-keren di sana, di luar sana, doing cool stuff. Nah, cuman bar kita ini lebih yang kita mau fokusin itu yang lebih based on our R&D kayak. Iya filosofi juga gitu ya. Jadi kita nggak mau udah kayak Avenger kalau kita hire bartender yang lagi kan. Jadi kita nggak mau compete with the bar yang kayak gitu. Kayak Union yang udah the best. Dia keren. What they're doing. Jadi bar itu kita mau anggap visionnya lebih ke another station of kitchen gua. Jadi even ya ini gue masih mikir sih, even kayak kita ntar mau namainnya bukan bartender, bar chef. Jadi lebih mau driven from ingredients minumannya. Kemangi, sirup dari lemongrass something, instead of kayak ya lebih yang kayak klasik Negroni atau apa ya akan ada kalau lu mau request. Cuman drinksnya gue mau bikin yang lebih ke playful dan driven from ingredients yang kitchen juga pakai sih. Kayak misalnya, kayak misalnya satu contoh kita namain kayak Ardika's Supper misalnya. Dia supper suka makan something, kita pakai ke minumannya, kita jadiin minuman. Jadi yang personal ke kita juga sih. Oke. Iya gue yang gue rasain baru kayak ada cocktail pairingnya, makanan cocktail pairing itu baru kemarin Locavore. Gitu kan. Di situ kita udah podcast juga sama si Raka. Gue baru pernah minum chives di dalam cocktail gitu. Ada chivesnya gitu. Dan dishnya obviously ada chive-nya juga. Tapi it works really well gitu. Kayak takes the experience to the next level aja kalau lagi begitu kan. I think it's crafted. Crafted gitu. Jadi kita lebih gak full bar lah. Maksudnya it's more into we provide drinks, beverages yang lebih crafted. Teh, kombucha. Kombucha. Gitu. Nice. Gue cannot wait sih. Nanti undang gue ya. Pasti. Butterbeer. Butterbeer yang kayak gimana? Ya yang itu lagi coba di. Oke.
Nah kemarin kan gue udah post social media question nih di Instagram kita. Jadi ada pertanyaan, dari viewer. Nggak ada yang spesifik ke orangnya, tapi kita tentang August sih kebanyakan konsepnya. Konsepnya dan segala macamnya. Oke. Are you ready guys? Jadi langsung aja, nggak usah tunjuk-tunjukkan siapa yang jawab ya. Oke. Pak Budi. Let's go Pak Budi. Pertama dari Cheers STC. Do we need a bachelor to work in a Michelin star restaurant? No lah, definitely not. It's a bonus. Kalau ada ya buat di kitchen, apalagi kalau di kitchen, I don't think ya itu gue karena sudah berpengalaman masuk kitchen yang emang gak ngeliat CV. Ya udah lu punya driven, lu punya kemauan. Oh lu mau? Ya lu udah. mau, ya udah kerja. Ya udah lu di sini aja 2 hari. Ya sini 2 hari lihat bagaimana. Iya, exactly. Ya, jadi jawabannya no. Oke. Bud ada mau tambahin? Sama sebenarnya di depan, Ray. Jadi ya makanya benar yang orang-orang bilang lu bisa graduate dari hotel school mana, ya begitu lulus ya nggak bisa jadi manajer juga langsung. It's whole another different story gitu. Ya gue selalu ingat dulu, gue bilang sama diri gue, lulus ijazah masukin laci. Iya. Habis itu besok jadi waiter dulu. Padahal baru lulus dari hotel school nih. Ya udah, that's the way it is. Tapi hey kalian, jangan nanti ngomong ke orang tua. Gak usah aku gak mau S1 soalnya. Langsung aja. Katanya August itu. Chef Ardika bilang gak perlu. No. Enggak. Ya education is important. Cuman maksudnya kalau dibilang gue gak punya bachelor, mau masuk Michelin Star bisa atau 50 best, bisa gak? Ya bisa. Gitu loh. Iya, gue pengalaman yang sama itu graduation day. Waktu di Paris, habis graduation udah senang-senang, chefnya semua manggil, ya udah besok masukin laci, jangan dibuka dulu ijazahnya. Karena lu kupas kentang dulu deh beberapa bulan gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Kalau ngelamar ke August sebagai apprentice tanpa pengalaman, kira-kira bakal dipertimbangkan nggak? Ini dari Andika Tanjaya. Kita akan ada slot untuk orang-orang yang fresh graduate. Akan ada. Oke. As long as you have what it takes. Iya, biasanya kadang-kadang nih yang switch profession, kadang-kadang tuh they don't know kayak the real deal di kitchennya gitu kan, mau langsung terjun ke profesional. Ya. Pengalaman gue sih kebanyakan badannya yang gak kuat gitu. Itu bisa dilatih. Sebenarnya gampang. Mulai jalan pagi hari ini. 5 kilo. Sebenarnya gampang. Nanti kita akan ada program stage. Gak banyak komitmennya. Cuman lu 2 hari aja di sini. Jadi kayak dari sisi yang mau coba juga bisa find out juga kan. Selain dari kita, dianya juga oke, kira-kira cocok gak nih? Ya. Oke. Gue mau 2 hari. Ya. Coba gue apply. Ya, sehari 2 hari join kita service. No, I think it's a fair chance. Jadi buat yang mau masuk juga bisa ngeliat, oh ini kayak gini working environment-nya, kerjaannya, intensity-nya ya dari Hans dan nama kitchen gitu bisa lihat juga, oke, whether the other one juga accept the fact ini professional kitchen dan lain-lain gitu. Oke. Next dari Devan Kalis. What's one question? Nah, ada deep nih questionnya. What's one question nobody ever asked you, but you really wish they would? Dari Widlu kali ini. Waduh. Apa ya? Belum kepikiran tadi. Coba dilempar dulu ke Pak. Ini Hans biasanya yang kayak gini-gini. Coba Hans. Berat bro. Lu pengen banget ditanya. Pengen tapi banget gak ditanya ada. apa gitu. August related apa ya? Or career related or whatever. Mungkin lebih ke kayak price-nya apa sih? To build August. Price as in what have you? Sorry bro, boleh deketin. Kayak what have you Sacrifice gitu. Ya. Jadi maksudnya gini, bukan kayak supaya abis itu kita ngomong gini, enggak, cuman lebih ke orang kan pas restoran udah jadi, orang datang udah jadi building, udah jadi tembok, udah ini, udah tinggal look at the operation running smoothly. Cuman I wish
kita bisa mengkomunikasikan proses bikin restoran tuh seperti ini loh. Jadi lebih ada personal experience juga sih, kayak ini tuh personal banget buat Budi, buat Hans, buat Ardika. Ya mungkin lebih ke proses kali ya. Ya udah gue tanya, so what's the price? Gue mau wakili Devan menanyakan. cerita. Oh ya ntar jadi 1 jam lagi. Gak apa-apa. Gimana? No, I think Hans bilang, Hans tambahin, gue cuma bilang, but this project I think it's very personal to us. Dari how it started, terus kena delay, sampai sekarang mulai construction, getting ready, yaitu benar. Lot of benar yang ya gue juga pengen sih find a way to communicate that to the kayak diners before the restaurant open gitu kan. Jadi tahu nih saya kira begini, karena kan kadang-kadang tuh ngegampangin kayak biasa aja makanannya gitu, udah cabut gitu. Tempatnya doang yang bagus, udah cabut gitu. Tapi kayak the sacrifice behind building any restaurant gitu kan lumayan besar gitu kan. Yang pernah begitu cuma Gordon MC doang waktu restoran yang pertama dia kan. Dia bawa camera crew sama acara Boiling Point tuh. The Boiling Point. Iya kan? Dimana bagus banget sih. It's a very good show. Ya, that's the real him lah. Waktu lagi stres, obviously belum kaya dia waktu di sana, lagi bikin restoran pertamanya, and it's a good way buat tahu lah, kayak take a peek inside, kayak the level of commitment it takes gitu kan. Mungkin kita bikin diary video kali ya, behind the scene gitu. Tapi it's a lot Ray. I mean, makanya gue agak sensi nih kalau yang buat restoran gampang gitu. No. It's running it's already complicated. Building it from scratch. Building it in the midst of pandemic. That's you know lah. Kita udah gak usah ini, cuman it's very detail dalam artian time and energy, consuming banget. And emotion juga. Pandangan dari Recap Scott, pandangan kalian terhadap orang yang gak kuliah terus langsung kerja di hotel atau resto, gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, maksudnya menurut gua kuliah itu privilege. Privilege as in nggak semua orang bisa afford to kuliah. Nggak semua punya opportunity buat kuliah. And to bring it to the next level, buat kuliah ke luar negeri, it's even more privilege. Jadi kalau lu nggak kuliah karena decision lu, and then you have to kayak kerja financially segala macam, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. What matters ya lebih ke pemikiran lu supaya lu bisa progress cepat aja sih. Dan tidak menjadikan itu alasan. Don't let it stop you. Itu bener tuh. Itu stereotype yang ya pantas lah si A progressing soalnya kan lulusan sini gitu. Gua kan enggak ini, ya enggak. Sebenarnya at the end of the day kita yang sekarang menjadi profesional yang about to hire people itu lebih ngelihat drive. You really want it or not? Ya kan? Betul. Gue sih oke lah alongside personality and all this, cuman I think it's the commitment. Hans tadi bilang commitment, passion and energy. Karena we know opening this restaurant is gonna consume a lot of time and energy. Jadi if you don't have what it takes to do the opening stage, ya lu mau kuliah di bulan juga. Ya susah gitu. I mean, benar, gue agree banget. Some people, and including us, itu privilege to be able to pursue the education overseas. Cuman if it's because a decision that you have to make that you cannot go and you have the drive and the push, I think you can. Banyak loh, pasti banyak deh persepsi kayak August kemarin lu ngeblas gitu. Wah ini jangan-jangan cuma nyari lulusan luar negeri nih. Gitu. Gue yakin banyak persepsi. Makanya what very interesting itu kita gak ada tulis kriteria. Ya kan? We don't put harus lulusan ini, harus bisa bahasa Inggris, harus ini. Kita kan gak ada tulis. Purely you've got energy and the push and everything. Ya udah send your CV as simple as that. Sangat-sangat tidak perlu.
Okay, next question. Ya ini easy jawabannya ya. Most memorable bread you ever taste? Of course City Love-nya Chef Ardika. Tapi kalau buat gue pribadi gitu ya. Lu City Love. Enggak. Why I make bread juga karena ya itu there's time yang 50 best kemarin di Singapura. Tahun berapa? 2 tahun lalu? 2 years ago? 18. Oh, gue tahu nih. 18. Nah, gue makan di apa namanya? Nuri. Apa tuh? Di Singapura. Nuri, Chef Ivan Bram. It's very good. Terus ada bread course-nya yang buat gue sampai anjir ini roti sourdough enaknya buat gue luar biasa. Oke. Jadi gue pengen dan dia belum masuk August, belum kenal Pak Budi juga waktu itu. Ketemu. Cuman gak negor dia. Kan Prince Prince of Pastry. Jadi masih gak negor. Gitu. Ketemu. Oh, intinya ya kita sempat ketemu gitu. Cuman belum tahu apa itu August, belum ada. Kita belum share juga waktu itu. Jadi tapi in my mind waktu gue makan tuh roti, in my mind one day kalau gue kerja di restoran gue mau punya sourdough sendiri. Dan dari situ gue belajar untuk bikin sourdough. Okay. Buat gue belum sebagus mereka, but it's getting there. Semoga bisa at least in the same level of them. Wow, oke. Last question nih. Ada August in the next 25 years. Kayak bayangannya gimana? 25 years. In the next 2 months dulu aja. Buka dulu aja gimana? Betul. We'll come back, Ray, for that answer. But yeah. Okay. I think the focus now yang short term, getting ready for opening, ready. Tapi the becoming an institution lah, at least lah. Ya itu tadi lo udah bilang. Itu long ini. And to stick together. Amin. Well guys, thank you banget udah datang ke sini. I hope supaya semuanya lancar during the opening, of course, August. Thank you. Dan one day pasti bisa jadi institution dan dapat semua staff yang cocok dengan apa yang kalian mau. Thank you. Guys, jangan pernah mikir August ini harus lulusan luar negeri baru diterima, yang nggak salah, nggak mungkin. Itu kalian bisa langsung chat di august.jkt langsung ke Instagramnya, atau bisa personal dia. Sebutin Instagram lu salah satu kalau mau nanya-nanya. Ke August aja. Oh, langsung ke August aja. Skor JKT. Oke. Pak Budi pribadi tuh banget tuh, family isinya udah nggak bisa diganggu itu kayaknya. Oke. Again, thank you banget ya buat Hans. Thank you Ray. Thank you guys for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita @RayJensenRadio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat yang mau nanya-nanya, ngobrol, atau kritik dan saran, bisa komen in the YouTube comment section below, atau bisa follow dan DM gue di Instagram @RayJensenRadio atau @RayJensen. Okay, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. See you guys.